Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena kembali lagi dengan Ibu hari ini, di mana kita hari ini sudah masuk di bab 2 dan dengan materi yang pertama. Hari ini kita membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum kita masuk ke materi, apa itu hukum? Hukum adalah peraturan yang berada di dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan mengatur di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi setelah kita mengetahui apa itu hukum, kita masuk ke sifat dan unsur hukum. Yang pertama, sifat hukum bersifat mengatur dan memaksa. Sudah Ibu jelaskan tadi apa itu hukum. Hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Jadi kalau ditanya apa sifat hukum, itu bersifat memaksa dan mengatur. Yang kedua adalah unsur dari hukum. Setelah kita mengetahui pengertian dari hukum dan sifat hukum, kita mengetahui dari unsur-unsur dari hukum. Yang pertama, peraturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, peraturan itu dilegalkan oleh badan-badan resmi. Apa saja badan-badan resmi itu? Ialah salah satunya adalah kepolisian, lalu KPK, dan badan-badan resmi yang lainnya. Yang ketiga adalah peraturan itu bersifat memaksa dan mengatur, karena sifat dari hukum itu adalah bersifat memaksa dan mengatur. Yang keempat, dari sifat memaksa dan mengatur mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Itulah mengapa setiap masyarakat apabila melanggar hukum maka akan mendapatkan sanksi berupa hukuman. Salah satunya adalah penjara. Setelah kita mengetahui sifat dan unsur hukum, yang selanjutnya adalah ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum, yaitu adanya perintah atau larangan. Yang kedua adalah perintah dan larangan itu harus dipatuhi, karena hukum itu harus dipatuhi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ciri dari hukum, adanya tujuan hukum. Apa saja dari tujuan hukum? Yang pertama adalah menjamin adanya kepastian hukum. Yang kedua, mengabdi pada tujuan negara. Tujuan negara Indonesia terdapat di alinea keempat. Jadi salah satunya adalah dari tujuan hukum itu adalah mengabdi pada tujuan negara. Yang ketiga adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Bayangkan kalau negara tersebut tidak adanya hukum, maka akan tidak terciptanya kedamaian dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya, dasar dari ciri Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Terjelas pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu dalam pasal 1 ayat 3. Dalam pasal 1 ayat 3 ini jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi negara Indonesia itu memiliki hukum yang jelas. Itu terlihat pada pasal 1 ayat 3. Setelah itu pasal 27 ayat 1 di mana kalian perhatikan segala warga negara bersamaan kedudukan. Bersamaan kedudukan ini berarti tidak ada perbedaan di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi setiap warga negara itu sama kedudukannya di mata hukum. Dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi tidak ada kecualinya itu artinya tidak ada batasan atau tidak ada perbedaan di mata hukum. Jelas apabila ditanya apa bukti negara Indonesia adalah negara hukum, itu bisa kalian jawab pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Lanjut, ciri-ciri negara hukum. Ibu ambil dari pendapat menurut Azhari tahun 1995 dalam bukunya Negara Hukum Indonesia, yaitu ciri-ciri negara hukum menurut Azhari. Yang pertama, hukum bersumber pada Pancasila, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Kalian ingat berkedaulatan rakyat itu di mana? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi ciri negara hukum itu berkedaulatan rakyat atau semuanya di tangan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan asas sistem konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Terlihat jelas pada pasal 1 ayat 3 dan pasal 27 ayat 1. Yang keempat, persamaan kedudukannya di mata hukum, di mana jelas pada pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum.
Jadi persamaan kedudukan di mata hukum itu tidak ada perbedaan. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan yang lainnya. Yang terakhir, pembentukan undang-undang oleh presiden itu bersamaan dalam legislatif atau dibantu oleh legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Baik, itulah materi kita di bab 2 materi yang pertama. Selanjutnya lebih jelas akan ada di modul kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.